janji sama adik saya, "Dek, mungkin kamu nggak bisa sekolah di sekolah favorit kamu SMA, sekolah favorit kamu. Tetapi Mbak yakin kamu besok bisa kuliah nggak kayak Mbak yang harus putus kuliah," seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Lestari, bisa dipanggil Dewi. Saya aslinya Jogja, tempat tinggal saya ada di daerah Jogja Tengah ya, daerah Wiro-Saban. Lalu kemudian kalau asal saya sebenarnya saya dari wilayah sini, dari daerah tempat produksi dari Dewi Media Lestari, yaitu di Kecamatan Kretek. Kalau untuk kelurahannya ada Kelurahan Donotirto. Kalau dulu saya tempat tinggalnya di Tirtosari, tetap masih satu kecamatan, dan alhamdulillah untuk saat ini Dewi Media Lestari meskipun alamat kantornya di Jogja sana, tetapi masih bisa memberdayakan masyarakat yang ada di daerah sekitar sini di Kretek karena kita membuka rumah produksinya di sini. Awal mula dari Dewi Media Lestari panjang ya kalau mau diceritain teman-teman, cuman mungkin saya mau menceritakan dari poin ke poinnya aja, yaitu yang pertama dimulai dari saya dulu punya basic graphic designer, dan kemudian waktu itu saya memutuskan untuk lanjut kuliah, memutuskan untuk kuliah setelah lulus SMA saya kuliah. Tetapi karena waktu itu perekonomian orang tua saya memang baru benar-benar jatuh ya, waktu itu utangnya di mana-mana. Terus rumah satu-satunya yang kita tempatin aja udah sampai mau disita sama bank, ditambah lagi adik saya waktu itu harus sekolah ya, melanjutkan di jenjang SMA, dan akhirnya karena kondisi tersebut saya harus ngalah dengan keadaan, ngalah dengan kebutuhan, dan juga ngalah dengan adik saya. Masa ya saya lanjut kuliah tetapi adik saya untuk bayar SMA aja kesulitan, seperti itu. Dari awal memang saya memulainya tidak dari nol teman-teman, tetapi malah dari minus. Karena apa? Karena dibebani oleh hutang orang tua, yang mana orang tua sudah sangat sepuh waktu itu, sudah sangat tua. Dan siapa lagi sih yang mau bergerak kalau tidak saya sebagai anak pertama. Dan alhamdulillah karena niat yang saya anggap itu baik dan juga mulia sama Allah dipermudah sampai dengan saat ini. Nah saat itu saya mencoba untuk bekerja di beberapa tempat, dan alhamdulillah saya keterima bekerja. Lalu kemudian saya menggunakan skill desain grafis saya itu untuk bekerja, untuk memberikan layanan-layanan kepada konsumen-konsumen, dan pada satu titik saya keterima kerja di konveksi, salah satu konveksi yang mana di situ saya malah bisa belajar. Dari situ semuanya saya kan ngumpulin uang tuh untuk bayar hutang orang tua saya, tetapi kok gaji itu terlalu kecil untuk bayar hutang orang tua. Lalu kemudian kepikiran, oh kenapa kok saya nggak bikin jasa untuk bikin merchandise atau bikin apapun itu yang berhubungan dengan desain grafis. Akhirnya pada saat itu saya mencoba berbicara dengan owner konveksi tempat saya bekerja, dan saya mengajak beliau untuk bekerja sama, dan alhamdulillah beliau mau. Jadi ketika ada customer yang datang mau orderan yang tidak mereka produksi, dan alhamdulillah saya diberikan kepercayaan dan juga diberikan kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan sharing profit dengan beliau. Lalu kemudian ketika saya sudah punya database customer yang cukup, saya akhirnya resign dari tempat kerja saya itu, dan alhamdulillah mendirikan Dewi Media Lestari. Awal mulanya hanya sederhana sih, saya membuat website waktu itu taswuringjogja.com. Di situ saya tidak memiliki skill membuat website apapun ya, hanya berdasarkan dari googling aja, berdasarkan dari tutorial yang ada di YouTube. Dan alhamdulillah waktu itu tahun 2013 saya bisa mendirikan website taswuringjogja.com itu, dan itulah yang menjadi turning point saya untuk mengawali Dewi Media Lestari ini. Awalnya sebenarnya gini, ada orang mau order tas, saya belum tahu tuh bikin tasnya itu tuh gimana dan di mana, seperti apa caranya, karena kan basic saya bukan dari orang penjahit ya, tetapi saya dari orang desain aja gitu. Dan akhirnya setelah itu saya terima tuh orderan, karena kan lumayan ya orderannya banyak. Terus saya terima orderan tersebut, dan alhamdulillah dari orderan tersebut kita jadi punya portofolio, padahal saya nggak tahu tuh bikinnya di mana. Setelah itu karena saya punya kenalan penjahit, saya punya kenalan tukang sablon, tuh tukang sablonnya di belakang, sampai sekarang masih kerja di tempat kami juga. Dan juga saya coba-coba untuk cari-cari di Google. Lah, kalau di Google nggak ada gitu kan. Nah, itulah yang menjadikan saya mengambil peluang dari membuat tas Wuring Jogja itu, karena saya search di Google kalau nggak ada, dan kebetulan ada demandnya. Alhamdulillah setelah saya bikin taswuringjogja.com, banyak sekali permintaan ataupun orderan-orderan dari seluruh Indonesia. Ya, produknya
awal mulanya dari tas luring karena waktu itu memang ada isu dari global warming ya. Waktu itu tahun 2013 kan isu terkait global warming itu kan baru gencar-gencarnya, sehingga banyak sekali seperti retail ataupun seperti groceries, misalnya supermarket dan lain sebagainya kayak gitu, pada mengganti tas plastik mereka menggunakan tas yang lebih ramah lingkungan, yaitu tas furing dari bahan spunbond. Cuman memang orang ngehnya itu kan furing namanya, bukan spunbond ya, padahal bahan dasarnya itu adalah spunbond. Nah dari situ alhamdulillah karena ada momentum ya, demand-nya ada, terus ada peluang yang mana orang lain belum mengambil peluang tersebut, akhirnya saya ambil. Dari website tersebut booming sampai dengan sekarang, yang produknya tidak hanya tas furing saja tetapi bisa berkembang dari banyak sekali jenis tas. Sebenarnya Dewi Media Lestari ini kan juga sekarang sudah menjadi sebuah grup ya Mbak ya. Jadi di bawahnya ada 4 unit usaha. Yang pertama ada CV Media Lestari, yang kedua ada CV Lestari Promosindo, yang ketiga ada CV Lestari Karyanesha, dan yang keempat ada CV Pola Kreasi Lestari. Nah pokoknya empat-empatnya ada namanya Lestari karena menggunakan nama belakang saya. Jadi namanya Lestari Group by Dewi Media Lestari. Misalnya mau mengadain seminar, nah biasanya kan ada tuh merchandise-nya, ada goodie bag-nya, ada kit-nya. Nah itu bisa kami sediakan. Isinya ada apa saja? Ada tas, ada agenda, ada souvenirnya misalnya kita dikasih tumbler, dikasih flash disk dan lain sebagainya, ada pena dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian ada juga produk barang promosi. Nah, kalau barang promosi ini kita memang target marketnya lebih ke B2B, yang mana barang-barang tersebut bisa digunakan untuk membranding ataupun mempromosikan dari perusahaan-perusahaan kliennya kami. Misalnya ada plakat, terus ada tumbler, terus ada juga tas itu sendiri juga bisa dijadikan sebagai barang promosi. Lalu ada flash disk itu tadi juga dan lain sebagainya. Pokoknya kalau untuk yang bisa di-customize itu adalah di tasnya. Dan kemudian ada bikin packaging berupa tas. Nah, tas-tas misalnya dari B2B juga ada tas biasanya untuk mereka bikin keperluan perlengkapan anak, jadi child stuff kayak gitu ya, misalnya ada popok yang reusable kayak gitu-gitu. Nah itu kita bikin packagingnya. Satu lagi ada gift set. Kalau gift set itu memang target marketnya lebih ke BUMN, lalu kemudian ada instansi pemerintah tetapi yang mungkin kementerian yang mereka memiliki budget untuk bisa afford dari produk yang kita tawarkan tersebut. Gift set itu isinya ada apa saja, ada flash disk, terus ada power bank, ya pokoknya berhubungan dengan elektronik, tinggal kita branding aja seperti itu. Kalau untuk harganya juga bervariasi ya teman-teman. Jadi kalau untuk harga sendiri ada yang paling murah, tas luring itu tadi masih ada start from 6.000 masih ada, 5.000 bahkan juga masih ada. Lalu kalau untuk yang paling mahal per satu paket itu kalau untuk seminar kit yang paket eksklusif itu bisa sampai dengan di harga 500.000 lah. Itu untuk satu paketnya. Yang benar-benar berarti karena mungkin juga dari awal alhamdulillah banget ya, niatnya baik banget. Tadi saya juga sempat nyinggung ya di awal Dewi Media Lestari berdirinya itu sebenarnya karena the power of pepet, karena saya nggak bisa lanjut kuliah, jadi kayak harus gimana caranya ngebantu orang tua, ngebantu adik saya. Saya juga perlu ceritain deh kayaknya. Waktu itu adik saya tuh SMP, NEM-nya tuh matematika, dia dapetnya 10. Seharusnya dia bisa keterima di SMA favorit, SMA yang memang dia idam-idamkan untuk dia masuki. Tetapi karena memang kondisi keuangan keluarga kita waktu itu baru benar-benar down banget, baru benar-benar kolaps banget, sehingga adik saya tuh memutuskan untuk sekolah di sekolah, ini kan rumah saya daerah sini ya, jadi di sekolah yang memang hanya bisa dijangkau menggunakan sepeda. Dan waktu itu saya pernah janji sama adik saya, "Dek, mungkin kamu nggak bisa sekolah di sekolah favorit kamu, SMA, sekolah favorit kamu, tetapi Mbak yakin kamu besok bisa kuliah nggak kayak Mbak yang harus putus kuliah," seperti itu. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini adik saya sudah berkeluarga, saya sudah bisa menyekolahkannya sampai dengan S2, dan alhamdulillah juga sudah sekarang berkontribusi di Dewi Media Lestari untuk perkembangan Dewi Media Lestari. Saya juga punya value ya, punya core value dari Dewi Media Lestari itu ada bertumbuh dan menumbuhkan. Nah, bertumbuh dan menumbuhkan itu apa? Itu menjadi reason, menjadi alasan kami untuk senantiasa bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, otomatis kita tuh bakalan terbunuh dengan semua kemajuan-kemajuan yang ada dan lain sebagainya. Kalau kita nggak berbenah, kita bakalan punah. Apa yang menjadi moto kami yaitu menjadi bertumbuh dan menumbuhkan itu selalu kami jadikan sebagai bahan bakar kami untuk mengalami pertumbuhan tersebut.
Kalau untuk harapan dari saya pribadi, Dewi Media Lestari tentu saja tetap bisa sustain, lebih bisa memberdayakan banyak orang lagi, banyak masyarakat lagi, dan juga bisa menebar kebermanfaatan seperti tagline kami, yaitu yang bertumbuh dan menumbuhkan itu. Lalu kemudian harapannya kita bisa diversifikasi juga, nggak cuma diversifikasi dari produknya aja, tetapi juga bisa diversifikasi market. Kita pengen, karena udah punya customer base, sudah punya database customer yang cukup lumayan besar, sehingga pengen membuat unit usaha yang lain yang tidak ada hubungannya dengan produk ini, tetapi pengen menyediakan jasa event organizer sih, gitu. Mungkin kedepannya seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berkunjung di rumah produksi kami. Doakan juga Dewi Media Lestari tetap bisa bertumbuh dan menumbuhkan.